بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis virtual IKADI, kajian Islam virtual IKADI yang hari ini memasuki pertemuan keberapa, Mas Evan? Keempat ya? Pertemuan keempat sih. Iya, saya ingat saya ini pertemuan keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan bagi berubahnya kita, ya, khususnya perubahan akhlak pada diri kita. Ikhwan dan akhwat fillah, tema kajian akhlak kita malam hari ini kita ingin bicara tentang pilar-pilar terbentuknya akhlak. Baik, jadi kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian akhlak kita malam hari ini adalah tentang pilar-pilar terbentuknya akhlak. Bagaimana akhlak itu bisa terbentuk, itu ada pilar-pilarnya. Ya, baik itu akhlak baik maupun akhlak buruk. Karena bicara akhlak itu tidak melulu yang baik. Karena faktanya ada akhlak yang buruk. Ya, karena itu secara umum akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang disebut mahmudah, akhlak yang terpuji. Dan ada pula akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, apa sebenarnya akhlak itu? Dari yang kita sudah sampaikan, ya, ini dalam bahasa yang lain, akhlak itu ya, memiliki makna, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, adalah perbuatan ya, yang dilakukan ya, berulang kali sampai akhirnya kemudian membekas menjadi watak tabiat hidup. Ini makna akhlak. Jadi akhlak itu sebenarnya isinya adalah perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang kali. Karena berulang kali hingga membekas. Dan bekasnya itu akhirnya menjadi watak tabiat hidup. Ya, karena itu akhlak sebenarnya tidak melulu bicara soal ikhlas, soal sabar, qanaah, wara', tawadu', enggak. Akhlak ya perbuatan itu sendiri. Ya, karena itu akhlak sebenarnya merambah dalam semua aktivitas hidup. Jadi kalau dalam hidup ini ada aktivitas bernama sholat, ya di dalam sholat itu ada akhlak. Ada sedekah, ya ada akhlak sedekah. Ada orang yang aktivitasnya itu belajar, ya di dalam belajar itu ada akhlaknya. Ya, karena sekali lagi inti akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan berulang kali hingga membekas menjadi watak tabiat hidup. Jadi ada orang yang setiap kali ngelihat sampah itu dia ambil, dia buang. Apalagi dia ngelihat sampah, ambil, buang. Ya, terus berulang kali, akhirnya itu kemudian menjadi watak. Setiap kali lihat sampah, spontan, konstan, ya dia buang sampah itu pada tempatnya. Ada orang yang akhlaknya itu suka ngerapiin sendal itu. Jadi asal ngelihat sendal yang berantakan itu, rasanya saya nggak bisa membiarkan sendal ini dibiarin berantakan. Akhirnya kemudian dia tata, itu menunjukkan berarti menata sendal sudah menjadi akhlak dia. Akhlak itu berarti tabiat.
Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah pengertian akhlak seperti ini, ya, maka kita nanti akan menemukan akhlak itu ada basisnya. Ya, dan basis akhlak itu bisa bermacam-macam. Ada orang yang basis akhlaknya itu adalah waktu. Jadi basis akhlaknya itu waktu. Jadi contoh yang kita bisa sebut siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Beliau seorang at-tabi'in, guru dari Imam Asy-Syafi'i, ya teman karib dari beliau Imam Hasan Al-Basri. Nah, salah satu akhlak beliau yang dikaitkan dengan waktu, beliau itu selama 40 tahun, dan 40 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Tidak pernah beliau itu mendengar adzan kecuali beliau sudah ada di dalam masjid. Azan itu kan berkenaan dengan waktu, yakni waktu sholat. Jadi, hanya 40 tahun itu. Ya. Beliau tidak pernah dalam keadaan belum ada di tempat beliau sholat. Itu artinya selama 40 tahun, beliau tidak pernah lepas dari yang namanya sholat berjamaah. Tapi yang lebih nyata lagi adalah tiadalah beliau mendengar azan kecuali beliau sudah ada di dalam masjid. Nah, maka apa yang dilakukan oleh beliau ini sudah menjadi akhlak beliau. Begitu datang waktu sholat, beliau sudah ada di masjid, itu akhlak beliau. Jadi, ya karena sudah akhlak, ya akhirnya udah menjadi tabiat beliau. Begitu lihat jam menjelang waktu zuhur, ya udah. Iya. Beliau tinggalkan, beliau memilih untuk pergi ke masjid. Nah, ini akhlak yang dikaitkan dengan waktu. Ya, tentu saja contoh lain banyak. Ada orang yang setiap pagi atau setiap sore itu dia mesti baca makturat. Dia mesti baca doa. Waktu mau tidur, baca doa. Waktu mau makan, ya, baca doa. Itu menunjukkan sudah menjadi watak, sudah menjadi akhlak. Ada juga orang yang basis akhlaknya itu adalah tempat. Jadi di tempat manapun pasti dia melakukan satu amal yang terus-menerus, akhirnya kemudian menjadi tabiat. Ya. Kalau orang menyebutnya itu sebagai ciri, ya, sebagai ciri. Contoh tentang akhlak yang berbasis tempat itu, dulu ada kisah ya, ada seorang nenek yang diceritakan beliau ini pedagang ya, di pasar, ya, pedagang kecil. Ya. Beliau itu kalau sudah selesai dari pasar, pulang ke rumah itu mesti menjelang zuhur. Nah, menjelang zuhur itu beliau nanti akan mampir dulu ke masjid yang ada di dekat pasar, dan setiap kali beliau mampir untuk sholat zuhur di masjid itu, beliau seselesainya sholat itu mesti ngambilin daun-daun ya, di halaman masjid itu. Beliau sudah sepuh gitu ya, beliau sudah tua, itu kok masih mau membersihkan halaman masjid. Akhirnya kemudian takmir masjid itu sengaja sebelum beliau keluar dari masjid, karena selesai sholat itu beliau zikir, habis zikir kemudian sholat ba'diyah. Nah, takmir ini membersihkan ngambilin daun-daun itu. Sehingga pada saat keluar, beliau tidak lagi menjumpai ada daun-daun di situ. Wah, beliau nangis itu. Beliau nangis, sedih. Nah, kenapa? Karena beliau harus meninggalkan apa yang selama ini menjadi kebiasaan beliau. Itu berarti ngambilin daun sudah menjadi akhlak beliau. Membersihkan halaman masjid sudah menjadi akhlak beliau. Itu akhlak yang digantungkan ya, kepada tempat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa jadi kita punya contoh tersendiri. Apa yang kita lakukan ketika kita berada di tempat tertentu. Dan yang ketiga, akhlak itu bisa saja basisnya
Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah peristiwa. Basisnya adalah peristiwa. Ya. Nah, kalau peristiwa itu ya bisa dua kemungkinan. Kalau tidak menyenangkan, ya menyusahkan. Ada orang yang kalau dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, itu mesti sikapnya sabar. Dihina orang sabar, difitnah orang sabar, dapat musibah sabar. Nah, kalau kemudian terus-menerus dia sabar atas semua peristiwa pahit, artinya sabar tidak lagi. Jadi hina orang, memaafkan. Kapan lagi ada orang menghina, memaafkan. Pokoknya terus saja memaafkan. Berarti memaafkan sudah menjadi akhlak. Tidak pernah dendam kepada siapapun. Jadi ini akhlak dengan basis peristiwa. Ada juga basis akhlak itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah keadaan. Ya, mirip sih dengan peristiwa tadi. Ada kaya, ada miskin. Jadi ketika kaya nggak sombong, ketika miskin tidak mengeluh, itu menunjukkan bahwa dia punya akhlak dengan basis keadaan. Dengan basis keadaan. Atau keadaan ini bisa lebih teknis lagi. Ada orang itu, ya, pokoknya dia nggak bisa meninggalkan rumah dalam keadaan masih ada cucian, ya, masih belum disapu, gitu. Iya, pokoknya nggak bisa. Jadi pokoknya kalau sebelum pergi ya dia harus bersih-bersih dulu, harus ngerapiin dulu. Iya. Jadi kalau misal dia perginya harus jam 6, ya udah, rumahnya jam 6 itu. Itu berarti menjadi akhlak dia. Akhlak yang digantungkan dengan keadaan. Ada juga ikhwafillah, akhlak yang digantung orang yang akhlaknya itu basisnya adalah orang. Setiap kali ketemu orang dia senyum. Baik orang itu dia kenal atau tidak dia kenal, dia senyum, dia ramah. Nah, itu berarti senyum sudah menjadi akhlak dia. Akhlak yang basisnya adalah orang. Atau tamu ya. Tamu itu kan orang. Jadi kalau ada tamu itu ya dia menyambutnya dengan sukacita. Dia menampakkan rasa senangnya. Nah, itu berarti menghormati tamu sudah menjadi akhlak dia. Nah, karena sudah jadi akhlak, kadang orang-orang seperti ini, walaupun dia sakit, itu kayak hilang sakitnya kalau sudah kedatangan tamu. Karena saking sudah membekasnya rasa senang ya, ketika ada tamu datang. Jadi dia ngobrol, gitu. Nanti kalau tamunya pulang baru terasa lagi gregesnya gitu ya. Tadi sih nggak terasa, ini tamunya pulang udah terasa lagi. Nah ini akhlak dengan basis orang. Ada juga basisnya adalah makhluk. Ya makhluk ini bisa binatang, ya bisa tumbuh-tumbuhan. Ya ada orang kalau ngeliat kucing itu rasanya pengen gendong gitu ya. Dia lihat ya Allah, ini kok kotor, dibersihin, dimandiin. Nah, itu berarti sudah menjadi akhlak. Akhlak dengan basis makhluk. Ya. Akhlak dengan basis makhluk. Yaitu akhlak baik. Meskipun ada juga yang akhlaknya tidak baik. Ya. Asal ngelihat kucing itu pengennya nendang. Gitu. sudah akhlak itu. Kucing ditendang. Ketemu kucing di tempat lain juga ditendang. Itu berarti dia punya akhlak yang tidak baik terhadap makhluk bernama kucing. Ada orang itu yang akhlaknya akhirnya itu menyelamatkan. Jadi entah kenapa ketika dia ngelihat ada semut ngambang di air gitu, rasanya saya nggak mungkin membiarkan dia. Dia ambil dengan sepenuh kasih sayang. Ya kemudian ya menyelamatkan semut itu. Nah itu berarti dia sudah punya akhlak. Akhlak sayang kepada binatang. Meskipun ada juga yang sebaliknya ya. Jadi kalau ngelihat semut itu ya, rasanya belum puas kalau belum nyiram gitu. Tahu ini lubang semut gitu ya, dimasukin air, akhirnya semutnya kan pada keluar bawain itu telur-telurnya. Melihat semut kayak panik itu rasanya ada kepuasan tersendiri. Nah ini sudah akhlak gitu ya. Tapi ini akhlak yang tidak baik. Nah, termasuk juga ngelihat tanamannya. Ada orang yang ketika ngelihat pohon layu itu rasanya aduh,
hanya dia siramin, gitu. Rasanya nggak nyaman. Ya meskipun ada juga yang cuek aja, ya, ada yang cuek, diinjak juga rasanya nggak merasa bersalah. Itu berarti menunjukkan akhlak dia. Beberapa orang itu bahkan kadang injak rumput saja rasanya kasihan ya. Kalau saya jadi injak rasanya sakit, ini kok rumput diinjak sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Ada orang yang sampai ke situ. Itu menunjukkan berarti sudah menjadi akhlak dia kepada rumput. Nah, ini basis akhlak. Dan dari basis ini sebenarnya kita sampaikan itu dalam rangka kita bisa introspeksi. Saya ini orangnya tipe akhlak yang mana? Dikaitkan dengan waktu, tempat, peristiwa, keadaan, orang, ataupun makhluk. Jadi kayak Sufyan Ats-Tsauri itu bisa menjadi cerminan bagi kita. Kalau kemudian terdengar azan, ya kita masih santai, gitu ya. Mesti ambil HP, ya, masih buka medsos. Padahal sudah azan, nah, itu menunjukkan akhlak dia terhadap waktu. Iya, akhlak dia terhadap waktu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ya demikian pula dengan tempat. Ya. Apa yang selalu kita lakukan kalau kita ke pasar, kan menunjukkan siapa kita, menunjukkan akhlak kita, termasuk juga peristiwa keadaan orang ataupun. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas pilar-pilar ya, karena tema kita saat ini adalah pilar. Nah, pilar-pilar akhlak itu memang tidak bisa dilepaskan dari hidup. Tidak bisa dilepaskan dari hidup. Nah, kalau tidak bisa dilepaskan dari hidup, sebenarnya apa itu hidup? Banyak tentu pengertian yang kita bisa dapatkan dari hidup ini. Salah satunya adalah ini. Hidup tidak bisa dilepaskan dari kepentingan. Hidup ini akhirnya penuh dengan dinamika karena ada kepentingan. Seandainya dalam hidup ini nggak ada kepentingan, hidup ini rasanya monoton. Bisa jadi hidup ini membosankan. Justru karena ada kepentingan, maka hidup ini rasanya dinamis. Jadi bisa jadi ini rahasia kenapa hidup itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan. Ya, ya, contoh paling mudah ya, bahwa seluruh aktivitas dalam hidup ini pasti dasarnya adalah kepentingan. Dasarnya adalah kepentingan. Karena kalau tidak ada kepentingan pasti nggak ada action, nggak ada activity, nggak ada sikap, nggak ada tindakan. Contoh paling sederhana, kita ketemu dengan seseorang, ya. Tapi saya nggak ada kepentingan apa-apa dengan orang itu. Iya. Nggak ada kepentingan apa-apa. Maka kalaupun kita papasan, adakah perbuatan yang kita lakukan? Adakah tindakan dan sikap yang kita lakukan kepada orang itu? Nggak ada. Oh, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Ngapain saya nyapa? Iya. Bisa jadi kan orang berpikir seperti itu. Tapi kalau seandainya saya ada kepentingan dengan beliau nih, itu besok mau datang ke beliau, ya, mau hutang, mau hutang, saya butuh beliau, ya, mau hutang uang. Nah, hari ini saya ketemu dengan beliau, mungkinkah kita tidak menyapa? Kita pasti menyapa, kan? Kita pasti mendekat, kita pasti ramah, kita pasti senyum. Kenapa? Saya ada kepentingan. Itu contoh ya Bapak Ibu bahwa hidup tidak bisa dilepaskan dari kepentingan. Nggak bisa. Apalagi ikhwan ya. Ini kan bapaknya si akhwat. Saya kok ada sesuatu, ada rasa kepada akhwat. Berarti ada kepentingan nggak dengan bapaknya? Ada. Ya, kira-kira berusaha nggak berbaik-baik? Ada. Itu kan karena adanya kepentingan. Adanya kepentingan. Kalau hidup ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat kepentingan hidup ini. Sebenarnya kepentingan hidup itu tidak banyak, cuma ada dua. Ada dua. Dan dua itu yang pertama adalah kepentingan dunia, dan yang kedua adalah kepentingan akhirat. Kita bisa cek semua kepentingan yang ada dalam hidup ini, itu kalau tidak kepentingan dunia, ya kepentingan akhirat.
Ya, contoh misal kita beli baju, kan karena ada kepentingan. Ada kepentingan. Nah, ada orang yang beli baju, kenapa beli baju warnanya bagus, yang kalau saya pakai modelnya juga menarik, yang kalau saya pakai baju itu, wah, mengundang perhatian banyak orang. Jadi orang akan memuji saya, nanya, pokoknya saya nanti dapat sanjungan dari mereka. Nah, kalau kemudian motif membeli bajunya seperti itu, berarti kepentingan di balik membeli baju itu kepentingan apa, Bapak Ibu? Dunia. Ya kalau seandainya ya Allah, ini baju bagus sekali. Kalau saya pakai buat sholat, pantas ini. Kalau saya pakai buat mengaji, itu sudah menunjukkan ikhtiram ya, kepada ilmu. Kalau saya pakai buat menerima tamu, ini pantas. Maka kemudian kita pun membeli baju itu. Berarti kepentingannya kepentingan apa? Akhirat. Jadi walaupun aktivitasnya sama, bisa jadi ya, background kepentingannya beda. Termasuk sebenarnya sholat. Sholat. Kalau kita ditanya, sholat itu kepentingan apa? Orang nggak mengatakan kepentingan akhirat, belum tentu. Ada orang yang sholat itu ternyata kepentingannya adalah kepentingan dunia. Kok tiba rajin sholat dia nih. Ini mau pemilihan lurah ini. Saya kebetulan nyalon. Ini kan daerahnya daerah santri ini. Ya, saya harus menunjukkan kesantrian saya. Salah satunya adalah rajin sholat berjamaah. Biar saya dapat simpati, biar mereka memilih, dan kalau mereka memilih saya, menanglah saya. Itu berarti kepentingan dia sholat adalah kepentingan dunia yang terpilih. Tapi kalau orang sholat, kenapa? Ini kan perintah Allah. Saya takut nanti di akhirat. Saya ditanya kenapa tidak sholat, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wah, saya nggak mau nanti masuk neraka saqar. Makanya saya sholat. Nah, itu berarti dia sholat adalah kepentingannya kepentingan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua jenis kepentingan ini, sebenarnya kita akan bisa mengetahui siapa yang punya bakat berakhlak baik dan siapa yang kemudian bakatnya berakhlak buruk. Yani dilihat dari sejauh mana sikap dia terhadap dua kepentingan ini. Iya. Nah, kalaulah kita mengangkat definisi tentang siapa orang baik, dan nanti ketemunya ini. Orang baik itu kan orang yang punya potensi akhlaknya baik. Adalah orang yang selalu mendahulukan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Yang meletakkan kepentingan akhirat itu di atas kepentingan dunia. Siapapun orang lebih mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, berarti dia orang baik. Ya, kalau kemudian dia bisa istiqomah ya, dalam prinsip seperti ini, ya, suatu saat pasti dia akan dianggap sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Karena kebaikannya sudah menjadi watak, sudah menjadi tabiat. Nah, artinya kalau dibalik, orang lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, ya berpotensi orang seperti ini akhlaknya menjadi akhlak yang tidak baik. Karena kalau orang sudah mendahulukan dunia daripada akhirat, itu menunjukkan bahwa dia bukanlah baik. Ya, kita menyebut orang baik itu sulit kalau dia meletakkan kepentingan dunia itu di atas kepentingan akhirat. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hidup ini sebenarnya adalah dihadapkan pada dua kepentingan ini. Dihadapkan pada kedua kepentingan ini. Kita lebih mendahulukan kepentingan yang mana? Kepentingan dunia atau kepentingan akhirat? Hadirin-hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dua kepentingan ini nyata adanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan fasilitas kepada kita agar kita bisa mengambil dua jenis kepentingan ini. Peluang untuk kemudian memilih kepentingan dunia Allah fasilitasi, peluang untuk bisa memilih kepentingan akhirat juga Allah fasilitasi. Sebab kalau Allah hanya memfasilitasi kepentingan akhirat,
Allah tidak berikan kepada kita akses ya untuk bisa mendapatkan kepentingan dunia, ya semua orang pasti orang baik. Ya, dan pada saat itu menjadi orang baik bukan lagi sesuatu yang istimewa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa fasilitas yang Allah berikan ya, agar manusia itu ada kecenderungan kepentingan nafsu? Fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pirantinya itu cuma satu. Apa itu? Semua manusia punya nafsu. Nah, nafsu inilah yang membuat manusia ada kecenderungan kepada kepentingan dunia. Ada kecenderungan ya, untuk mengambil kepentingan dunia. Itu karena ada nafsu. Dan cukup satu aja, nafsu. Sementara agar manusia bisa memilih kepentingan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitasnya itu nggak cuma satu, setidaknya 3. Apa 3 itu? Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga adalah jiwa. Akal, hati, dan jiwa. Allah berikan ketiganya pada diri manusia agar ya, manusia itu menjatuhkan pilihannya pada kepentingan akhirat. Dan kalau orang mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, pasti dia akan jadi orang baik. Sementara kalau orang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, ya dia pasti akan menjadi orang yang tidak baik. Nah, kalaulah dunia, kepentingan dunia itu adalah representasi dari keburukan, dan kepentingan akhirat adalah representasi dari kebaikan, berarti pertarungan antara baik dan buruk itu pertarungan 1 melawan berapa, Bapak Ibu? 1 melawan 3. Ya, 1 melawan 3. Logikanya, kalau pertarungan antara baik dan buruk itu, antara buruk dengan baiknya, 1 lawan 3, yang buruknya cuma 1 yaitu nafsu, dan yang baiknya ada 3, akal, hati, dan jiwa. Ya, berarti sekali lagi 1 lawan 3, logikanya yang menang yang mana, Bapak? Yang akhirnya yang akhirnya lebih dominan, kepentingan dunia atau kepentingan akhirat? Logikanya kan kepentingan akhirat. Karena 1 lawan 3. Ya, 1 lawan 3. Nah, kalau begitu sebenarnya mana yang lebih mudah, menjadi orang baik atau orang buruk? Kalau lihat skema ini, harusnya kan menjadi orang baik itu lebih memungkinkan, lebih potensial daripada menjadi orang buruk. Kenapa? Karena pertarungan antara baik dengan buruk itu pertarungan 3 lawan 1. Tapi kenapa? Ya faktanya banyak orang yang mengatakan jadi orang buruk itu lebih gampang daripada jadi orang baik. Kesannya jadi orang baik itu sulit, tapi jadi orang buruk gampang. Nah, kenapa bisa terjadi? Padahal sekali lagi keburukan hanya diwakili 1, yaitu nafsu. Kebaikan diwakili oleh akal hati. Kenapa? Nah, kalau kenapanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begini. Baik itu baik ataupun buruk, tidak akan mungkin terjadi kecuali pasti melalui keputusan. Kecuali melalui mekanisme bernama keputusan. Sebagai contoh, orang tidak akan mungkin tiba-tiba pacaran. Kecuali kalau kemudian dia memutuskan, saya pacaran. Oh, yang lain aja pacaran, kenapa saya tidak? Nah, itu kan berarti dia sudah membuat keputusan. Nah, ketika orang sudah membuat keputusan begitu, kemungkinan besarnya ya dia akan. Jadi, semua perbuatan itu terjadi apapun, ya, kepentingan yang melatar belakanginya, apakah kepentingan dunia atau kepentingan akhirat, sekali lagi itu mekanismenya adalah melalui keputusan. Sedekah itu pasti mulai terjadi karena adanya keputusan. Memasukkan uang ke kotak infak itu pasti hasil keputusan. Nah, kalau itu hasil keputusan, maka kepentingan dunia itu adalah hasil keputusan nafsu.
Sementara kepentingan akhirat itu adalah hasil keputusan antara akal, hati, dan jiwa. Nah, disinilah titik masalah. Soal mengambil keputusan. Mana yang pada akhirnya lebih cepat, Bapak Ibu? Ketika keputusan itu diserahkan ke satu orang, atau keputusan itu diserahkan ke 3 orang. Mana yang lebih pasti akan mengatakan ya yang lebih cepat adalah ketika keputusan itu diambil oleh hanya satu orang. Wah, itu cepat ya. Tapi kalau keputusan itu digantungkan pada 3 orang, nah ini bisa jadi problem. Bisa jadi problem. A, B, C. 3 orang ini mau mengambil keputusan. Wah, itu bisa tidak langsung. Bisa pakai muter-muter, bisa lama. Tapi kalau sekali lagi keputusan itu diambil hanya oleh satu orang akan cepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena apapun yang dilakukan oleh manusia adalah hasil keputusan. Dan yang buruk itu hanya hasil keputusan nafsu. Sementara yang baik itu adalah hasil kesepakatan antara akal, hati, dan jiwa. Maka pada akhirnya mana yang lebih cepat diambil keputusannya? Berbuat baik atau berbuat buruk? Kepentingan dunia atau kepentingan akhirat? Nah, ini dia masalah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah bagaimana agar akal, hati, dan jiwa itu selalu sama. Ya. Punya pikiran yang sama, perasaan yang sama. Ya. Karena adanya kesamaan ini, jadi cepat mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan. Tapi kalau akal, hati, dan jiwa itu masih centang perenang, punya pikiran sendiri-sendiri. Nah, inilah yang membuat orang itu menjadi ragu, ya, menjadi tidak cepat untuk mengambil keputusan. Ya, contoh paling mudah ya itu kalau kita bangun ya jam pukul 3 dini hari. Itu kan kesempatan untuk bangun tahajud. Tetapi untuk kemudian memutuskan segera bangun, segera tahajud, itu cepat nggak diambil keputusannya? Lama sekali itu. Masih jam 3 ini. Masih terlalu malam. Saya jam 3.10 aja, jam 3.10 juga berarti kalau sampai subuh tahajud saya 1 jam itu sudah lumayan lama. Iya. Nah, jadi tidak segera diambil keputusan bangun ya karena tadi akal, hati, dan jiwanya belum menyatu. Saya sendiri jam 3 aja udah terlambat nih ya, itu kata satu suara yang kita nggak tahu ya apakah itu suara akal, hati, atau jiwa. Tapi kemudian ya, ada yang kemudian membantah ya, di dalam diri kita jam 3 itu bukannya terlambat, ini masih terlalu malam. Itu kan berarti antara akal, hati, dan jiwa belum sepakat untuk mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Kan tahajud itu kepentingan akhirat, tidur itu kepentingan dunia. Nah, terakhir nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita sekali lagi adalah bagaimana agar akal, hati, dan jiwa ini selalu sepakat, seia sekata. Ya, jadi kalau kemudian ada suara saatnya tahajud, ya udah langsung bangun tahajud. Nggak pakai bantah-bantahan dulu. Ya. Memaafkan kesalahan orang. Ya udah segera diambil keputusan. Ketok palu, saya maafkan dia. Ya, saya maafkan dia. Nah, jadi nggak terlalu lama mengambil keputusan, tapi memang tidak mudah. Kita rapat bertiga saja kan, wah kalau isi kepalanya beda-beda, bisa jadi nggak ada keputusan. Nah, agar akal, hati, dan jiwa itu memiliki pikiran yang sama, pandangan yang sama, maka yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah mengisi akal, hati, dan jiwa dengan isi yang membuat ketiganya itu jadi bertemu. Bertemu untuk menjadikan kepentingan akhirat selalu di atas kepentingan dunia. Jadi kita punya tugas untuk mengisi akal, hati, dan jiwa dengan isi yang dibutuhkan oleh akal, hati, dan jiwa.
Apa itu? Pertama, akal. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh akal? Ya, agar lebih mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Yang dibutuhkan akal, Bapak Ibu, adalah ilmu. Kalau hati, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah yaqظah. Dan kalau jiwa, yang dibutuhkan adalah idrak. Ilmu, yaqظah, dan idrak. Ilmu itu kebutuhan akal, yaqظah itu kebutuhan hati, idrak itu kebutuhan jiwa. Kalau akal, hati, dan jiwa ya, terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, maka akal, hati, dan jiwa tidak akan mungkin bertengkar. Pertengkaran itu sangat boleh jadi terjadi karena akal ada ilmu, hati ada yaqظah, tapi jiwa tidak mendapatkan idrak. Atau jiwa tahu idrak, ya, akal tahu ilmu, tapi hati tidak yaqظah. Jadi tiga-tiganya. Akal diisi dengan ilmu, hati diisi dengan yaqظah, dan jiwa diisi dengan idrak. Nah, kita mulai dari yang pertama, ilmunya akal. Ilmu akal, pengertiannya Bapak Ibu adalah ilmu yang akal bisa membedakan antara dan kepentingan akhir. Bisa membedakan. Oh, ini kepentingan dunia. Oh, ini kepentingan akhir. Nah, itu akal itu ilmu. So, kalau akal tidak bisa membedakan mana kepentingan dunia, mana kepentingan akhir, sangat boleh jadi ya, dalam pandangan akal ini kepentingan akhir, padahal sebenarnya itu kepentingan dunia. Nah, terus apa beda real antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat? Nah, kalau soal beda real, ya, kira-kira ini gambaran. Apa sih yang dimaksudkan dengan kepentingan dunia? Adalah setiap urusan hidup yang menyenangkan untuk hidup di dunia, tapi tidak ada manfaatnya untuk hidup di alam akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan kepentingan dunia. Setiap urusan hidup yang menyenangkan untuk hidup di dunia, tetapi tidak ada manfaatnya untuk hidup di alam akhirat. Ya, contohnya semisal ikut perhelatan, pemilihan apa. Senang gitu ya, sibuk apa ya, dengan dunia. Kata ini mesti pahami oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang mana kepentingan dunia. Ya, contoh paling mudah itu nonton sinetron, menyenangkan ibu, menyenangkan. Tapi kalau isinya adalah tentang apa sih namanya kehidupan rumah tangga yang egois, gitu, kehidupan rumah tangga yang berjois, ada manfaatnya hidup dalam akhirat. Maka kalau penonton sinetron itu menyenangkan, jelas kepentingan. Bagaimana dengan kepentingan akhirat? Nah, kalau kepentingan akhirat adalah setiap urusan dunia, setiap urusan hidup, yang belum tentu menyenangkan untuk hidup di dunia, tapi punya manfaat yang nyata untuk hidup di alam akhirat. Jadi belum tentu menyenangkan, kayak sedekah kan belum tentu menyenangkan. Tapi kita tahu betul sedekah ini akan memberikan manfaat yang nyata untuk hidup di alam akhirat. Maka sedekah itu namanya kepentingan akhirat. Inilah beda ya, antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat yang harus dipahami oleh semua. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah yaqظahnya hati. Apa itu yaqظahnya hati? Yaqظah itu secara bahasa artinya bangun. Istaiqadha, bangun dari tidur. Yaqظah berarti bangun dari keadaan tidur. Bukan tidurnya mata, tapi tidurnya pikiran. Berarti bangun dari kelalaian. Apa wujud yaqظah hati ini? Agar hati kita lebih cenderung pada kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Yaqظahnya hati itu ada dua. Dunia itu darul ghurur. Jadi harus ada satu orang kalau tahu bahwa ini darul ghurur, itu hatinya pasti akan yaqظah. Hatinya tidak akan dibuai oleh kelalaian. Ya, enggak.
Jadi contoh sederhana, Habibi yang rahmati Allah, ada orang yang pribadinya itu baik sekali, kata-katanya santun, lembut, suka nolong, maka kita pun akan tertarik kan dengan beliau. Tapi ya, ada orang yang kita bersahabat dengan dia, kemudian Pak, saya lihat Bapak kok akrab dengan beliau. Kenapa? Hati-hati loh Pak, beliau itu penipu. Diucapkan oleh orang yang sangat kita percaya, yang saya tahu beliau ini nggak pernah mengada-ada. Hati sama dia itu penipu. Nah, pada saat kita dikasih tahu bahwa dia penipu, itu kita langsung sadar nggak Bapak Ibu? Ya. Kesadaran itu kan akan mempengaruhi, jadi hati-hati. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan dunia ini. Dunia ini darul ghurur, negeri yang penuh dengan tipuan. Siapa yang bilang? Allah. Iya. Yang bilang Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Jadi hati harus selalu sadar. Iya. Nah, sementara akhirat itu darul haq, negeri yang sebenar, negeri yang sesungguhnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 60. Hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kan ya'lam. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah menemukan apa yang disebut dengan idrak jiwa. Nah, kalau idrak jiwa itu pengertiannya apa? Pengertiannya dalam memahami bahwa dunia itu kampung rantau dan akhirat itu kampung halaman. Jadi jiwa harus idrak. Idrak itu yang menemukan fakta bahwa dunia itu kampung rantau dan akhirat adalah kampung halaman. Ya, logikanya, kalau begitu kita rindu kepada dunia atau akhirat? Rindu kepada akhirat. Ya, kalau jiwa sudah rindu kepada akhirat, itu artinya jiwa yang sudah menemukan idrak. Ya, jiwa yang sudah menemukan itu. Dunia ini kampung rantau, akhirat itu kampung halaman. Kalau jiwa sudah mendapatkan pinemu seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pengaruhnya sangat besar. Dan idrak jiwa seperti ini itu sesuatu yang alamiah. Jiwa kalau sudah betul-betul menemukan hakikat hidup, ya tahu betul bahwa dunia ini adalah kampung rantau, akhirat adalah kampung halaman. Itu idrak jiwa, dan kita katakan bahwa idrak jiwa itu alamiah. Ya, kalau saya mencontohkan diri saya, inilah yang menyebabkan idrak itu adalah tahu bahwa dunia itu kampung rantau dan akhirat itu kampung halaman. Ya, saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya tinggal di Jogja, tapi saya itu punya asal. Asal saya itu dari Cirebon. Asal saya itu dari Cirebon. Nah, sampai saat ini, saya merasa jiwa saya masih jiwa Cirebon, bukan jiwa Jogja. Nah, karena itu saya merasa bahwa saya di Jogja ini merantau. Di Jogja ini merantau. Kampung saya sebenarnya adalah Cirebon. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, karena saya merasa bahwa jiwa saya adalah jiwa Cirebon, ya, saya pun akan menyenangi segala nuansa yang ada kaitannya dengan asal saya. Kira-kira wajar nggak Bapak Ibu kalau saya ada kerinduan ke kampung halaman saya? Wajar nggak? Wajar. Maka sebenarnya sewajar itu kalau jiwa kita merindukan akhirat. Ini kata kuncinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekaligus sebagai penutup. Orang yang betul-betul sudah menemukan idrak
jiwanya sudah menemukan idrak, dia rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Senang dengan segala yang bernilai akhirat dan tidak senang dengan segala yang hanya bernilai dunia. Nah, kalau ini sudah jadi pegangan bagi kita, insya Allah kita akan selalu meletakkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Dan orang kalau sudah meletakkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia, dia punya potensi untuk jadi orang baik. Dan kalau dia bisa istiqomah dalam kebaikannya, kelak nanti orang-orang akan menyebut dia adalah orang yang punya akhlak yang baik. Dia punya tabiat yang baik. Sholat tepat waktu, selalu rapi. Kalau ada yang tidak beres segera diselesaikan, itu berarti sudah menjadi akhlak. Begitu Mas Evan, gambaran sederhana tentang bagaimana pilar-pilar akhlak itu terbentuk. Ada waktu beberapa menit, monggo Mas Evan bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tanya. Monggo. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaiannya pada materi hari ini. Semoga kita semua memahami dengan benar dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada masuk Ustaz beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dari sebentar Ustaz. Dari Tantri Ainahra. Afwan Ustadz mau bertanya, bedanya hati dan jiwa apa nggih? Perbedaan hati dan jiwa. Ya, begini. Awalnya kita tahu manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Dan jasmani kita tentu tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jasmani itu hal yang nampak. Kepala sampai ke bawah. Itu jasmani. Nah, tetapi kita juga tahu kalau manusia itu terdiri dari unsur rohani. Nah, apa saja unsur rohani manusia itu sebenarnya banyak. Tapi yang sering lazim ya disebutkan adalah ada akal, ada hati, ada jiwa, dan ada nafsu. Iya. Nah, keempat-empatnya kan kita nggak tahu bentuknya. Kalau kepala jelas lah ya, karena jasmani ya kelihatan. Jantung juga kelihatan kan. Maksudnya kita tahu bagaimana bentuk jantung itu. Tapi kalau akal, hati, jiwa, dan nafsu itu yang memang karena rohani jadinya abstrak. Ya, jadinya abstrak. Ini yang kemudian akhirnya sering menimbulkan pertanyaan ya. Jiwa itu apa, hati itu apa? Tentu ini butuh cara menjelaskan yang paling gampang gitu. Nah, kalau sederhananya begini. Karena kalau dijelaskan terlalu rinci itu malah jadi bingung ya. Arahnya jadi kayak ke filsafat. Sebenarnya nggak perlu sampai ke situ. Sederhananya begini. Akal itu pusat pengetahuan. Dengan akal kita jadi tahu. Iya. Jadi kita lihat fungsinya aja. Dari fungsi ini kita mudah-mudahan bisa membedakan mana akal, mana hati, mana jiwa. Ya, kan kita tahu beda akal tangan dengan kaki, kan satunya dilihat dari fungsinya. Apa sih beda tangan dengan kaki? Ya udah tinggal sebutkan aja fungsinya kan. Kalau tangan buat ngambil, kaki buat nendang, selesai kan. Nah, itu beda antara tangan dengan kaki. Nah, sebenarnya sama dengan akal, hati, dan jiwa. Itu kita bisa membedakannya dari fungsinya. Akal itu diberikan oleh Allah agar kita punya pengetahuan, bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya. Itu akal. Nah, sementara kalau jiwa, ya, jiwa itu pusatnya rasa ingin. Pusatnya rasa ingin. Ya, nah, kalau dikaitkan dengan kepentingan, ya berarti ingin dunia atau ingin akhirat. Ya, ingin dunia atau ingin akhirat. Nah, jiwa yang betul-betul jiwa ya pasti ingin akhirat. Ya. Nah, ya, contoh sederhana, kita kalau ditanya, sebenarnya kita pengennya kalau kita punya uang banyak ya, inginnya belanja atau sedekah? Inginnya belanja atau sedekah? Jawabannya apa?
ya, inginnya sedekah. Nah, itu berarti siapa yang ingin di situ jiwa? Itu berarti jiwanya masih normal. Dan memang jiwa itu dihadirkan agar kita punya keinginan terhadap akhirat. Nah, sementara kalau hati, nah kalau hati itu pusatnya mau. Jadi kemauan itu ada di hati. Keinginan itu ada di jiwa, pengetahuan itu ada di akal. Nah, sering yang kemudian menjadi problem adalah kalau sudah sampai pada tingkat mau. Nah, itu problemnya karena hati. Ya, maka betul tadi Mas Evan di awal ya, menyampaikan kalau hati itu ada yang baik dan ada yang buruk. Orang kalau hatinya baik, ya maunya sama yang baik. Tapi kalau orang hatinya buruk, ya maunya sama yang buruk. Nah, sekali lagi problem itu kalau sudah sampai pada tingkat mau. Jadi contoh sederhana, memaafkan kesalahan orang lain itu baik nggak? Kita kan mengatakan baik. Nah, itu berarti akal kita tahu. Nah, terus pertanyaannya, ingin nggak jadi pemaaf? Nah, ketika pertanyaannya, inginkah kita jadi pemaaf? Jawabannya masih apa? Masih linear kan? Ya, inginlah jadi pemaaf. Tapi kalau dinaikkan lagi, mau nggak jadi pemaaf? Nah, itu orang langsung bilang mau atau mikir-mikir dulu. Sebentar ya. Pengennya sih pengen. Kalau mau kok. Nah, itu berarti ada masalah di hati. Iya, ada masalah di hati. Nah, tapi bisa jadi orang mengatakan mau. Nah, kalau mau, terus ada orang yang menghina. Bagi orang yang mau memaafkan, dihina orang, itu masalah atau berkah? Oh, itu berkah. Kenapa? Karena apa yang dia mau datang. Kan kita nggak akan mungkin jadi pemaaf kalau nggak ada yang menghina. Jadi kalau mau dizohirkan, ya, mau dizohirkan nih Bapak Ibu, es krim. Es krim itu enak nggak, Mas Evan? Enak ya. Itu berarti akalnya tahu. Ingin nggak es krim? Ya ingin. Mau nggak? Ya mau. Nah kalau mau terus datang orang bawa es krim, seneng nggak? Oh seneng kan? Dan memang saya mau es krim. Nah artinya kalau kita ditanya, memaafkan itu baik nggak? Baik. Ingin nggak jadi pemaaf? Ya ingin. Mau nggak jadi pemaaf? Mau. Nah, terus datang orang menghina. Kita seneng atau mangkel? Oh kita seneng. Kalau kemudian ada orang yang menghina. Kenapa? Karena orang yang menghina itu ngasih sesuatu yang kita maui. Yaitu memaafkan. Ya. Nah, jadi itu ya ini cara sederhana saja untuk membedakan apa itu jiwa, apa itu hati. Jiwa itu pusatnya keinginan, hati itu pusatnya kemauan. Harusnya antara ingin dan mau kan harus sejajar, tapi inilah problemnya. Ada orang yang ingin, tapi kalau mau nggak. Ingin nggak jadi orang ikhlas? Ya ingin. Mau nggak? Iya, mau, kalau motor dipinjam teman pulang dalam keadaan bensinnya kosong, iya. Mau nggak ikhlas? Ya, sebentar dulu. Namanya antara ingin dengan mau tidak. Begitu, Mas Evan? Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini hampir mirip, Ustaz, berkaitan dengan idrok dari Dr. Farida dan Jini Tarsini. Idrok itu artinya apa ya, Ustaz? Kemudian apakah jika sudah merasakan tanda-tanda idrok itu adalah puncak tertinggi dari pencapaian akhlak? Nah, monggo, Ustaz. Iya, begini. Idrok itu kalau dalam bahasa saya nggak tahu ini bahasa Cirebon atau bahasa Jogja ya, tapi bahasa Jawa, tapi versi saya sebagai orang Cirebon ya. Pinemu. Iya, pinemu. Apa bahasa Jogjanya pinemu itu? Jadi membuat kita menemukan, iya, menemukan diri kita ya. Iya, sampai pada tingkat menemukan jati diri kita. Jadi dalam bahasa kita, ya, tadi saya memang pas menjelasin idrok itu ini kantuknya datang nih. Mohon maaf dari pagi belum sempat tadi harus ke Klaten. Nah,
Jadi begini, nah ini sudah mulai seger nih saya. Begini, jadi idrok itu Ibu Farida ilmu yang saya contohkan. Kalau idroknya jiwa kan, jiwa ini menemukan bahwa dunia ini adalah kampung rantau, akhirat itu adalah kampung halaman. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri. Nah, saya tinggal di Jogja, ya. Nah, tetapi saya ini aslinya bukan Jogja. Saya aslinya adalah Cirebon. Nah, sampai saat ini saya merasa jiwa saya itu bukan jiwa Jogja, jiwa saya itu jiwa Cirebon. Nah, itu berarti ya, saya sudah menemukan idrok. Ya, jadi walaupun saya sudah lama tinggal di Jogja, tapi saya merasa kalau sekali lagi jiwa saya itu jiwa Cirebon. Bukti jiwa saya jiwa Cirebon adalah kalau saya melihat ada mobil platnya E gitu ya, atau motor gitu, itu langsung perasaan saya ini dulurku gitu, padahal kenal aja nggak. Jadi seneng gitu. Karena memang plat E kan menunjukkan khasnya Cirebon. Iya, itu berarti jiwa saya menemukan idraknya. Iya. Saya kalau disuruh memilih antara makan pakai gudeg atau empal gentong, ya saya pasti milih empal gentong gitu. Iya, walaupun saya sudah lama tinggal di Jogja, tapi rasanya empal gentong lebih enak. Iya. Ini tidak bermaksud tawassub ya, fanatik dengan daerah, enggak. Ya, ini analogi untuk lebih memudahkan apa itu idrok jiwa. Jadi idrok jiwa itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, walaupun kita lama ya sudah tinggal di alam dunia ini, sampai saat ini kita merasa bahwa jiwa saya itu bukan jiwa-jiwa dunia, tapi jiwa akhirat. Iya, jiwanya jiwa akhirat. Nah, karena jiwa kita adalah jiwa akhirat, ya kita lebih senang dengan simbol-simbol akhirat daripada simbol-simbol dunia. Iya. Jadi kalau lihat mall itu ya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Kenapa? Karena mall itu simbol dunia. Tapi kalau ngelihat kubah masjid itu rasanya kayak nyambung gitu. Ya, kayaknya seneng gitu lihat. Nah, itu berarti jiwa kita sudah sampai pada idraknya. Nah, jadi kalau semisal lihat mall nggak seneng, nah itu berarti sudah jiwanya sudah bukan jiwa akhirat, tapi jiwanya sudah jiwa dunia. Nah, orang kalau jiwanya sudah jiwa dunia, ya udah keinginannya juga akan keinginan dunia, tidak lagi keinginan akhirat, karena seperti yang tadi kita sampaikan, jiwa itu kan pusatnya adalah pusat keinginan. Jadi sangat tergantung. Kalau jiwa menemukan idrak, itu kan artinya menemukan ya, menemukan jati dirinya sebagai makhluk akhirat, ya udah keinginannya juga keinginan akhirat. Ya, termasuk keinginan untuk pulang. Ya kayak saya kalau ada kesempatan pulang itu seneng banget. Kesempatan pulang ke Cirebon, itu seneng banget. Nah, jiwa yang menemukan idraknya juga begitu. Jadi senang dengan simbol-simbol akhirat, tapi nggak senang dengan simbol-simbol dunia. Nah, itu pengertian dari idrak. Dan ini yang nanti menguatkan ya. Kalau untuk kemudian tahu akhirat, itu Allah kasih akal. Untuk ingin akhirat, Allah kasih jiwa. Untuk mau akhirat, Allah kasih qalb, hati. Tidak demikian halnya dengan tahu, ingin, dan mau terhadap dunia. Allah hanya kasih satu, nafsu. Ya, Allah hanya kasih satu aja, nafsu. Jadi di dalam nafsu itu ada pengetahuan tentang dunia, ada keinginan tentang dunia, dan ada kemauan tentang dunia. Itulah yang menyebabkan akhirnya keputusan untuk menjatuhkan pada pilihan dunia lebih cepat. Karena hanya ada pada satu sosok bernama nafsu. Tentu ini menjadi satu ujian tersendiri bagi kita. Iya. Nah, ujiannya tadi, bagaimana akal, hati, dan jiwa itu diisi sesuatu yang memang menjadi kebutuhannya. Iya. Kalau akal, pengetahuan tentang dunia, jiwa tentang keinginan akhirat ya, maaf. Kemudian jiwa tentang keinginan terhadap akhirat, dan hati yaqdhah ya, kesadaran terhadap akhirat. Jadi kalau
hati dipenuhi oleh ilmu, jiwa dipenuhi oleh idrak, dan hati dipenuhi oleh yaqullah. Iya. Dan nafsu juga di situ ada yang seperti dimiliki oleh ketiga unsur tadi. Nah, ini kan nanti pertarungannya betul-betul 1 lawan 3. Iya, karena tiganya ini bersatu. Nah, tentu nafsu akan mudah ditunduk. Tapi kalau tiga-tiganya masih berselisih, nah itu, iya, mudah sekali akhirnya nafsu menguasai akal, menguasai jiwa, bahkan menguasai. Begitu Mas Evan? Baik, Ustaz. Demikian, insya Allah pertanyaan dari para jamaah, para peserta kajian intensif virtual EKD. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada peserta Iwan, Ahmad, dan seterusnya. Karena sudah kita di penghujung acara, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini, Ustaz, dan seluruh peserta sekalian. Mari kita tutup kajian intensif virtual IKD pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.